wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang menempuh perjalanan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Profesor Tiza, wabil khusus Ibunda Haja Maji Amsa, Maji Masni, keluarga semuanya, anak cucu mantu diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Ibu Maji Aci, Maji Nyai dan Maji Oci, semuanya guru-guru kita, Ma Ipit dan Ma Ami, semuanya guru-guru kita, orang tua kita semua yang ada di sini selalu diberikan keberkahan. Amin. Panjang umur, sehat walafiat, berkah selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian, para penjajah, para calon-calon hujjaj, amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita diundang, dihadirkan, ibu dipermudah ibu untuk bisa melaksanakan haji dan umrah, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah tadi diawali dengan pembacaan tawasul, ya Bu. Pembacaan Yasin dan diiringi dengan ratib al-Atas, ya Bu. Nah, saya akan membahas dari ayat yang kita baca tadi, surat Al-Hasr, ya Bu. Itu law anzalna, ya Bu. Itu kan Ibu biasanya baca-baca aja, Bu. Biar tambah paham, biar tambah ngerti, biar tambah mendapatkan hidayah, ya Bu, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita baca itu selalu mendapatkan keberkahan dan mendapatkan maghfirah serta mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari sebelumnya kita baca dulu ya Bu, kita ulang kembali ya Bu, agar kita selalu mendapatkan kebaikan dari perhuruf yang kita baca dari Al-Quran ini, selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni
bermanfaat dunia dan akhirat, dan selalu bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bimuradi. Lau itu ada, kalau hukum tajwidnya ada apa Bu? Ada mad lain ya Bu, mad lin. Jadi lau itu kedengaran U nya Bu. Lau ang ikhfa ya Bu. Lau anzalna, seandainya ya Bu, ini Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr itu, kalau di ratib ya Bu, kan ibu langsung baca suratnya, kagak tahu surat apa, ayat berapa, pokoknya gua baca baik Bu. Iya, makanya berkahnya ngaji, yang tadinya nggak tahu biar tahu, yang tadinya nggak ngerti biar ngerti, yang tadinya belum paham biar paham ya Bu, sehingga dapat hidayah ya Bu. Karena Al-Quran itu dibaca ya Bu, udah dapat pahala ya Bu. Tapi kalau kita membacanya berikut maknanya akan mendapatkan hidayah, petunjuk Bu. Tidak semua orang yang mendapatkan petunjuk ya Bu, kecuali orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah nih Ibu sudah diberikan petunjuk, sudah diberikan hidayah, sudah diberikan taufik ya Bu, untuk bisa melaksanakan perintah Allah. Kan ngaji perintah Allah ya, bukan perintah guru, tapi perintah Allah. Karena kita tahu perintah Allah, yang namanya perintah Allah itu wajib. Bila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa ya Bu. Makanya berkahnya kita ngaji ya Bu, kita ngerti nih ya Bu, ada yang harus kita pahami di dalam bacaan yang kita tadi baca di dalam surat Ratib ya Bu. Itu namanya di surat Al-Hasyr. Surat apa? Al-Hasyr ya Bu. Hasyr bukan dia disuruh di Ratib Al-Ahad, di Ratib Al-Atas ya Bu. Ya, itu surat yang ke-59 ya Bu. Ini yang kita baca law anzalna hadzal qur'ana itu di ayat 20-nya sampai ayat terakhir ayat 24 ya Bu. Jadi surat Al-Hasyr itu surat yang pendek ya Bu, diturunkan di Madinah, namanya Madaniyah ya Bu. Itu surat yang pendek 24 ayat ya Bu. Yang kita bahas ini dari ayat 20 sampai ayat 24.
yang sering kita baca di surat di ratib al-atas, Bu, agar dipahami, agar dimengerti. Ini untuk memberikan pelajaran, Bu. Apa tuh bacanya? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Lau anzalna, andai kata. Jadi Allah memberikan perumpamaan, Bu. Lau anzalna, andai kata, ya Bu, Allah turunkan anzalna hadzal Qur'an, Al-Qur'an tersebut, ya, ala jabal, ya Bu, kepada gunung, Bu. Kalau Quran diturunkan kepada gunung, maka gunung itu la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka akan terlihat oleh kita gunung itu luluh, hancur, ya Bu. Kalau diturunkan tuh Al-Quran di gunung, ya Bu, gunung aja luluh, ya Bu, gunung hancur, terbelah, ya Bu. Karena apa, Bu? Khasyi'an mutasaddian, merasa takut, Bu. Ini berarti pelajaran buat kita, ya Bu. Merasa takut, khasyi'an mutasaddian min khasyatillah, karena saking takutnya kepada Allah. Lah kita ini jadi pelajaran buat manusia, Bu. Ya Bu, bagi apa? Bagi kita yang mau apa, Bu? Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Allah memberikan perumpamaan bagi kita manusia agar bisa jadi orang-orang yang berpikir, Bu. Jangan sampai kita jadi punya pikiran tapi nggak ada, Bu. Jadi kita dikasih otak agak nggak mau mikir. Gunung aja nggak ada otaknya, ya Bu. Tapi lempengan diturunkan Al-Quran, ya Bu, gunung luluh lantah, hancur lebur saking takutnya kepada Allah. Lempengan kita nih ngedengar ayat Allah, baca ratib, yang ngobrol mah ngobrol, ya Bu, yang baca ratib mah baca ratib. Padahal itu lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal, ya Bu, seandainya Allah turunkan, ya Bu, Al-Quran itu di atas gunung luluh lantah, hancur lebur, khasyi'an mutasaddian, saking takutnya sama Allah. Kita mah agak ada takutnya. Orang yang baca mah baca, Allah baik, ya Bu. Yang ngobrol mah ngobrol, yang ngerumpi mah ngerumpi. Itu berarti nggak ada, Bu. Hatinya jadi lebih dari batu, Bu. Hatinya lebih keras daripada batu. Gunung kan dari batu tuh. Luluh lantah, hancur lebur, khasyi'an mutasaddian min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah. Gunung yang kagak ada otaknya, enggak coba berpikir, ya Bu. Lah kita dikasih otak, kagak mau berpikir, enggak ada takut-takutnya sama ayat-ayat Allah. Ngeri, Bu. Bu, kalau udah gunung luluh lantah berarti apa, Bu? Terjadi kiamat nanti. Berarti diri kita juga kalau udah nggak ada takutnya sama Allah, ya Bu, jadi kita lebih keras daripada batu. Nauzubillah, ya Bu. Makanya mau bisa mau kagak kalau orang lagi mimpin bacaan, dengerin, ikutin. Orang misalnya ngajak ngobrol, ya Bu, itu tes setan, nyuel kita, Bu. Nah iya, jadi ngajakin ngobrol tuh setan. Adalah kagok ya Bu lagi. Kan setan teh bukan ada di tempat maksiat doang, Bu. Setan teh ngegoda kita di mana tempat, apalagi lempengan di majlis, Bu. Setannya disebutnya ada setan lahwan, nah, Bu. Setan lahwan, ya Bu, setan yang suka menggoda orang lagi ibadah. Makanya dicolek-colek tuh, ya Bu. Sia nyaho tuh. Jadi yang nggak ngaji sama sekali kok ya. Apalagi, makanya maaf Bu, kita jangan ngebandingin orang yang nambah brengsek. Bu, maaf nih, gua masih mending ngaji juga, ngobrol-ngobrol juga daripada lu nggak ngaji. Jangan kayak begitu, Bu. Jadi ngebandinginnya itu sama orang yang lebih parah, ya Bu. Jadi maaf Bu, kita harus meningkat, ya Bu. Maaf Bu, umur kita makin
nambah angkanya mah, tapi jatah umur kita berkurang. Makanya rumah seumur kita bakal mendekati ke kubur. Ingat, dikuburkan ibu di kuburan sendiri apa rame-rame? Di kuburan teh sempit apa lega? Sempit. Gelap apa terang? Gelap, pakai nyawa atuh. Atupan kita kan kan ibu lihat tuh kalau kita lagi orang ada yang dikuburin, kita lihat ya bu, di kuburan teh ukuran badan doang, bu. Nanti tuh digencet bumi, bu. Naudzubillah, semuanya bu. Buatannya nggak diterima bu yang Bu, jangankan begitu orang yang maksiat, bu. Model Sayyidina Utsman bin Affan, bu, yang selalu bersama Rasulullah, dekat bersama Rasulullah, orang yang paling pemalu. Tapi lempengan ada ayat dan dia lewatin kuburan, nangis. Ya bu, berhari-hari kalau pas Rasulullah membahas tentang ayat kuburan, ya bu, adab kubur, ya bu. Kenapa? Kalau dikubur, kata Sayyidina Utsman ditanya sama sahabat, kenapa sih kalau ente lewat kuburan, kenapa sih nangis? Dan kenapa kalau dengan dengaran ayat atau tentang masalah kubur, dijelasin masalah kubur, kenapa ente nangis? Kata Sayyidina Utsman, aku nangis karena aku takut kalau di kuburan teh sendiri. Sedangkan di padang mahsyar nanti kita beramai-ramai, bu. Dan di kuburan itu awal kita selamat atau tidaknya nanti di padang mahsyar berikutnya di hari kiamat. Itu di awal tuh kehidupan kita sebenarnya itu yang di awal kuburan tuh. Makanya di dunia ini kita ingat, ya bu, kita bakal pulang, ya bu, kemana? Ke akhir. Kampung kita yang sebenarnya tuh akhirat. Bu, di dunia mah tinggal tempat singgah, mampir. Bu, cepat cuman ngumbara, namanya ngumbara teh. Jangan terpesona sama yang ada kita pas kita lihat, yang sama dititipin sama Allah. Yang namanya seukur ngumbara mah kudu siap-siap bakal balik. Bu, mungkin kalau kita balik kampung, ibu misalnya dari orang Jawa misalnya lagi naik di Nanggung nih, sekarang lagi merantau mau pulang ke Jawa, bisa milih baju yang bagus-bagus, ya bu, ya, yang makanan yang enak-enak, duitnya pengen banyak, ya bu. Lempengan kita di dunia pengen bisa milih yang bagus-bagus. Tapi lampu kita nanti pulang ke akhirat, bu, kagak bisa milih. Bu, amal jelek, amal bagus, ngikut. Bener? Ya bu, ya amal salah, amal soleh, ngikut. Banyakan yang mana tuh? Famayyamal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya bu, sekecil biji jarak pun, ya bu, kalau kita beramal kebajikan akan, ya bu, kita dapatkan. Tapi sebaliknya kalau kita beramal keburukan, ya bu, sekecil biji jarak pun kita akan mendapatkan balasannya. Ngeri bu, jangan anggap enteng, jangan anggap remeh urusan siksa Allah. Naudzubillah, makanya tuh minimal tuh kita habis sholat, terus masa kita mah banyak dosa, ya bu, di pengajian aja juga bikin dosa, ya bu, apalagi yang kagak ngaji, ya bu. Nah itu makanya lempengan itu tuh kita kan dikasih tahu sama guru, ya bu, perbanyak istighfar, lempengan habis sholat aja bu, habis sholat kita habis ibadah kan bu. Ya, itu kita kan yang namanya sholat kita tahu sendiri, ya bu. Yang tadinya seru ingat zikrullah, ingat sama Allah, malah kita mah ingat kunci yang tadi hilang di mana, ingat, ya bu. Duit, ya bu, sisa belanja, tadi di mana nyimpennya lempengan sholat, jadi ingat. Padahal sholat teh zikrullah, suruh ingat sama Allah. Kita mah bukan ingat Allah, ingatnya ke arisan dulu, buru-buru nih, arisan buru-buru, mau sholat teh terburu-buru, ya bu. Padahal nah itu makanya kita dulu kilik-kilik tuh sama setan. Makanya selesai sholat buru-buru astagfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil uquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina
muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, minimal tuh 5 kali setiap waktu, jadi 25. Kok banyak amat kan dosa kita, tapi kenapa nyebutin orang tua, wali ashabil hukuki, ya Bu, wali jami'il mu'minin, semuanya disebutin, yang hidup yang mati semuanya sebutin. Karena Bu, kalau kita minta ampun ke seluruhnya umat mukminin muslimat yang hidup maupun yang mati, kita juga kegerong, Bu, kita juga keraut, ya Bu. Jangan Robbi pilih wali daya, Robbi pilih wali daya, cuman buat sendiri doang sama orang tua kita, ya Bu. Tapi kita wali jami'il mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tuh, kita saking takutnya rumasa banyak dosa, ya Bu. Jadi ada khauf, ya Bu. Wasyi'at khasyi'an mutasadi'an min khasyatillah, saking takut-takutnya jabal itu, gunung itu kepada Allah sampai hancur lebur bila mana Al-Qur'an diturunkan di jabal, di gunung, ya Bu, hancur lebur. Nah ini kita, ya Bu. Makanya watil kal amsalu nadribuha, Allah memberikan perumpamaan sedemikian rupa tersebut, nadribuha, agar menjadi pelajaran linnas untuk manusia, la'allahum yatafakkarun, bagi manusia yang mau berpikir. Kan yang kagak mau berpikir mah bodoh amat, yang penting gua hidup sekarang pengen senang-senang, ya Bu. Nauzubillah menjalik, ya Bu, nggak takut sama Allah, ya Bu. Makanya kalau orang yang berpikir, dia pasti merenungi kita asalnya apa Bu? Dari asal yang hina, benar nggak Bu? Dari tetes air mani kan, ya Bu. Yang dibawa-bawa juga tiap hari kotoran, jangan sombong. Apa yang dibawa kotoran Bu? Mulai dari atas semua kotoran di kita. Rambut keluar kotoran, di pala apa namanya? Ketong turun ke mata kotoran kita namanya apa Bu? Belek. Turun ke kuping kotoran kita namanya apa Bu? Tai kuping. Turun ke hidung kotorannya namanya upil, leho katanya tuh. Maaf Bu, itu kita kan jijik kan kotoran tuh, ya Bu. Tapi kita nggak ngerasa apa ini kotoran di mulut, jigong. Turun ke leher kotoran kita namanya daging. Astagfirullahaladzim. Turun ke ketek namanya bau ketek. Semua kotoran sampai ke ujung kuku namanya tai kuku. Semua ini kotoran Bu, jangan sombong. Lagi jalan di atas muka bumi teh, jangan ngedangah Bu, jangan ketajong, ya Bu. Ya, jadi jangan sombong. Kita ini kotoran, ya Bu. Ya, yang kita bawa kotoran. Tapi apa Bu? Semuanya inna akramakum indallahi atqakum. Kita akan mulia di hadapan Allah karena kita bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Makanya jangan sombong, jangan ngedangah, kudu banyak berpikir, merenung, Ibu, tafakur, Bu. Jadi setiap malam ada waktu untuk diri kita menyendiri, langsung bersama Allah kita tafakur. Ya Allah, udah seumur gini, tafakur Bu. Sholat saya belum benar, ya Bu. Bacaan Quran saya ya Allah masih terbata-bata. Hari gini juga males buat baca Quran, ya Allah. Bimbing saya ya Allah, tuntun saya ya Allah ketemu sama orang-orang baik, ya Bu. Biar dipertemukan di tempat-tempat yang baik, bisa menjalankan kebaikan, Bu. Jangan menjalankan kebaikan bukan hanya sekedar Bu. Ada orang menjalankan kebaikan biar tuh misalnya kita baik sama dia, ya Bu, biar tuh orang baik juga sama kita. Ada yang kayak begitu Bu. Ada orang yang berbuat baik menjerat Bu. Contohnya nih, ayo gua kasih dah, ya Bu, gua kasih duit, gua kasih makanan tuh, biar terjerat tuh. Contohnya nih Bu, ya misalnya pejabat apa dia misalnya dikasih tuh sama kita, lempangan nanti kita butuh, ya Bu, biar tuh orang nurut sama kita. Namanya menjerat tuh. Kita berbuat kebaikan menjerat orang.
bukannya karena Allah. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, mau dihina kek, mau dicaci kek, mau dipuji kek, pokoknya gua berbuat kebaikan. Nah ini kayak mau ngaji nih, mau ada banyak kek jamaahnya, mau kagak kek, tetap ngaji, kudu istiqomah. Jangan ngaji lempengan banyak, ada pembagian sembako, rame. Di mana sebagian sembako? Eta di eta tata. Masya Allah, yang kagak diundang datang karena pengen kebagian sembako. Saya nggak mau kalau ada pengajian. Tapi Bu, sebetulnya Ibu lebih dari sembako ini Bu. Rahmat Allah. Bu, kita masuk surga dengan rahmat Allah. Kita hidup dengan rahmat. Kita mati pun dengan rahmat. Kalau udah dengan rahmat Allah Bu, masalah apapun ditolong Allah. Bu, yang paling ribet kan kalau kita punya masalah kagak ditolong Allah. Ribet tuh urusan Bu. Dunia akhirat bisa ribet semuanya. Bisa celaka. Nauzubillah, makanya tuh bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula illa billahil aliyyil azim. Rumasa kita dhaif, rumasa banyak dosa, kita mendolim, rumasa fakir, enggak punya apa-apa. Ya Bu, rumasa kita makhluk. Ya Bu, butuh dengan Allah. Bu, kalaupun Ibu sama-sama manusia nih, kadang-kadang mungkin sekali dua kali kita misalnya didatengin, minjem dikasih, dua kali minjem dikasih. Tapi kalau kagak dibayar-bayar, Dikasih. bisa kasih lagi nggak Bu? Kagak bakalan dikasih lagi. Iya. Bu, itu manusia karena sama-sama butuh. Bu, sekaya-kayanya juga gua ada butuhnya. Bu, ya, ibarat kata kayak tulang, Bu, ibarat kata punya tulang nih Bu. Kan sekecil-kecilnya ikan teri juga ada tulang. Ada tulangnya. Ya Bu, ya sekecil-kecilnya ikan teri juga ada dagingnya. Tuh manusia kayak begitu Bu. Kita nih ada plusnya, ada minusnya, ada kebaikannya, ada keburukannya, nggak bisa sendiri Bu. Makanya yang bisa kuasa itu Allah. Diterusin lagi Bu. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwallahu alimul ghaibi wasyahadah. Ini Allah memperkenalkan dirinya Bu. Jadi kita disuruh berpikir tuh jabal aja, gunung aja bisa luluh lantang ya Bu dengan ayat-ayat Allah. Makanya Allah memperkenalkan dirinya. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Allah yang Maha Esa, yang tiada Tuhan selain Allah. Alimul ghaib, Allah yang Maha mengetahui yang gaib. Bu, ini kalau kita nih Ibu pernah angin nggak Bu? Nangkap angin bisa? Lah kagak, angin tuh makhluk Allah, bisa kerasa sama kita, tapi kita tidak bisa merabanya. Benar kan? Ada orang yang ngomong, saya bisa teh katanya, kalau orang dikerok tuh kelihatan katanya. Anginnya merah, atau bukan kayak begitu Bu. Angin dikerok. Nah iya, tuh angin makhluk Allah Bu, bisa kita rasa tapi nggak bisa kita tangkep. Gaib kan Bu? Ini karena malaikat, jin, ya Bu, itu kan gaib, ya Bu. Kita nggak bisa melihat, ya Bu. Tapi jin bisa ngeliatin kita. Makanya lagi buka baju, baca biar nggak dilihat sama jin. Apa Bu? Apaan Bu? Doanya melepas baju. Poho deui cenah. Padahal pendek tuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Baca diamalin. Bu, anak-anak. Nah itu. Lupa kenapa? Karena nggak dipakai. Bu, kalau dipakai mah ala bisa karena biasa. Berarti selama ini Ibu pakai baju dilihatin sama jin tuh. Oh iya. Hah? Pakai bajunya lupa baju. Allah, lupa tahu ke baju tuh. Makanya pas buka apa? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Terus makanya Bu. Alhamdulillahilladzi hadza kasani wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwatin. Baca enggak? Ah, betul.
Kan baca bismillah. Baca, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillahilladzi hadza kasani itu apa, Bu? Pakaian, Bu. Wa razaqanihi, rezekinya datangnya dari Allah. Biar rezekinya juga buat pakai kita ibadah. Ya, Bu, jangan sampai pakai baju tujuannya flexing, tujuannya pamer. Nauzubillah, ya, Bu. Makanya tuh apa, Bu? Wallahu alimul ghaibi, Allah yang Maha mengetahui yang gaib, wa syahadah. Ya, Bu, Allah juga yang mengetahui yang nyata. Wa rahmanur rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bu, Ibu mau dikasih tapi nggak disayang, mau nggak? Maunya dikasih dan disayang. Kan ada orang dikasih, Bu. Contoh nih, Bu. Saya ngasih ke Ibu, dilemparin, plok aja tuh, dikasih kan? Tapi nggak disayang. Ngasihnya apa, Bu? Ngambul-ngambul. Ya, Bu, karena nggak ada sopan santun, nggak ikhlas, ya, Bu. Dikasih, ya, Bu. Makanya kita, Bu, Rahman Rahim, ya, Bu, minta dikasih, disayang. Karena kalau yang Fir'aun si Qarun dikasih tahta, dikasih jabatan, dikasih si Qarun tuh, ya, Bu. Fir'aun juga sama, jabatan, harta, wanita, semuanya dikasih, tapi kagak disayang. Alhamdulillah, kita minta, Bu, dikasih, disayang, rezekinya dikasih biar buat bekal ibadah, sehatnya dikasih buat bekal ibadah, rumah tangga dikasih biar sakinah mawaddah warahmah, anak dikasih biar soleh, semuanya, Bu. Kita minta buat jadi ladang amal, Bu, biar bahagia dunianya, bahagia akhirat. Wallahu alladzi la ilaha illahu, ya, Bu, sampai berkali-kali nih Allah memperkenalkan dirinya. Kenapa, Bu? Karena manusia tuh kadang-kadang suka mempertuhankan yang lain. Contoh nih, Bu, omongan begini nih. Tuh kalau bukan gue tuh, misalnya tuh yang nolongin dia, ya, Bu, misal tuh, Mungkin dia sekarang dia kelaparan, mungkin dia sekarang miskin, cara gitu, Bu. Tuh ada omongan kayak begitu, itu berarti kita mempertuhankan diri kita. Nauzubillah, Bu, kudu syahadat lagi tuh, Bu. Kadang-kadang kan suka kepleset ngomong, kalau bukan gue yang nolongin lu siapa? Itu kan suka maki-maki orang kan, Bu. Itu dari duit dari gue. Dia suka ngomong gitu, Bu. Nauzubillah, mencari badahan rezeki minallah, Bu. Kita cuman jembatan doang, cuman sebagai fasilitas doang yang nyampein rezeki orang lain, ya, Bu, untuk dirinya, ya, Bu, yang kita kasih sedekah atau kita kasih apapun, ya, Bu, itu sebagai jembatan. Bukannya dari kita yang mampu. Kalau kita nggak dimampuin sama Allah mah nggak bisa, Bu. Jangan sombong kalau lagi di atas, Bu. Jangan suka mempertuhankan diri, ya, Bu. Atau juga nih contohnya nih, mempertuhankan apa? Kecantikan, ya, Bu. Misalnya juara internasional kecantikan, ya, Bu. Bangga tuh sama kecantikannya. Seret aja. Kenapa, Bu? Misalnya contohnya kena stinkernya, kan itu. Seret aja, baret, ya, Bu, sodet, ya, Bu. Jadi cantik lagi nggak? Nah, cacat. Makanya juga jangan sombong diri. Contoh nih, gua mau bisa, misalnya gitu, pakai apa, misalnya gitu. Nah, misalnya baru memakai sepatu, kayak mau apa, kayak gitu, Bu, nyombongin diri itu. Kepadu, ya, jatuh tuh. Nah, itu pincang kakinya, ya, Bu. Makanya jangan suka nyombongkan diri, ya, Bu. Jangan suka mempertuhankan diri, dan jangan suka mempertuhankan yang lain. Yang wajib kita pertuhankan hanya Allah, yang wajib kita sembah, yang wajib kita minta pertolongan. Al-Malikul, ya, Bu, maaf, Bu, itu ada alifnya, ada alif nakirah, ada alif ma'rifah. Woi, dengerin. Nih, Ibu kan suka baca nih, maaf nih kalau kata nafasnya lagi keputus, bisa. Ya, bukan Ibu suka baca nih. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salam, bisa. Sampai situ nafas Ibu. Salam, berhenti tuh. Balikin lagi pakai alif lamnya. Isim ma'rifatnya dibaca. Assalamul mu'minul muhaiminul, jangan mu'minul muhaiminul, jangan, Bu. Itu ada isim ma'rifatnya, Bu. Jadi jangan sembarangan kita baca, itu kan ada alif lamnya tuh. Kalau ilmu tajwidnya itu namanya
alif lam qamariyah ya Bu, maka alif lamnya harus terbaca. Balikin lagi tuh, assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir ya Bu. Itu jadi dibalikinnya pakai alnya kebaca ya Bu, harus dibaca. Jangan mu'minul muhaiminul, jangan begitu Bu ya, pakai al mu'minul gitu ya Bu, pakai alif lamnya kebaca, isim nakirohnya ya Bu. Apa nih artinya? Al Malik, Allah yang maha merajai seluruh raja ya Bu. Jadi kerajaan hanya milik Allah. Al Qudus, Allah yang maha suci ya Bu. Dan Allah yang suci dari sifatnya, Ibu, suci dari zatnya, suci dari perbuatannya. Tidak bisa ada yang mengganggu-gugat ya Bu tentang urusan Allah. Makanya maaf nih, kalau misalnya orang belum punya anak yang suka ngomong gini Bu, kapan punya anaknya? Ibu, itu urusan Allah Bu. Jangan suka nyakitin orang. Maaf ya Bu, kan orang masing-masing ujiannya Bu. Ada rezekinya bagus, tapi ujian di anak belum dapet ya Bu. Atau kalau misalnya ini yang belum nikah nih udah lama ya Bu, yang lain udah pada nikah, kapan nikah? Gitu kan, ada yang ditanya gitu. Jangan pertanyakan urusan itu, urusan Allah. Urusan nikah, urusan punya anak, apa nanti lu mau dibalikin? Lu kapan mati? Dibalikin begitu mau Bu? Lah kagak mau kan? Ya makanya yang sifatnya urusan Allah, perbuatan Allah, zat Allah jangan kita urusin Bu. Jadi ini misal contoh nih, kita kerja, kita dagang, kan alhasil mau banyaknya, mau sedikitnya tuh rezeki itu datangnya dari Allah. Jangan misalnya kita tadinya dapatnya 500.000, kok sekarang 100, berarti gua rugi nih. Gitu kan pikiran kita Ibu ya. Kalau dagang nih. Lah, itu emang rezeki kita dapatnya sekarang segitu. Ya Bu, jangan pakai usil sama orang lain gara-gara dia buka warung tuh di depan gua. Misalnya gitu. Ya Bu, rezeki gua tadinya 500 sekarang jadi cepet jadi 100 kayak gitu. Nah, itu urusan Allah Bu. Jangan suka bikin jadi dosa. Ya Bu, karena urusan rizki min haitsu la yahtasib semuanya datangnya dari Allah. Ya Bu. Jangan ngurusin pekerjaan Allah. Yang penting urusan kita mah terus aja ya Bu, usaha ya Bu, dan terus berdoa ya Bu. Assalam, Allah yang maha memberikan kesejahteraan ya Bu. Jadi kesejahteraan milik Allah. Banyak orang kaya tapi hidupnya nggak ada cukup-cukupnya, kurang baik Bu. Tapi ada orang yang nggak punya karena selalu dekat kepada Allah ya Bu, selalu menerima apa yang diberikan sama Allah ya Bu, nggak ngarasulah ya Bu. Jadi nggak Bu, sifatnya selalu Bu, selalu qanaah ya Bu, punya sifat qanaah dalam urusan rizki. Alhamdulillah sehat badan, alhamdulillah rezeki sedikit masih ngalir, alhamdulillah keluarga masih kumpul. Tuh qanaah. Jangan melihat rezeki orang lain. Jadi assalam ya Bu, Allah yang berikan kesejahteraan, bukan manusia. Walaupun maaf nih Ibu deket banget sama pejabat, Ibu jadi pejabat enggak? Kagak. Contohnya Ibu deket banget sama orang kaya, bisa sejahtera enggak deket sama orang kaya? Boro-boro bakal maki-maki mulu sama orang kaya. Lu mah bodoh ya Bu, lu mah miskin mulu ya Bu. Tapi kalau dekat sama Allah Bu, walaupun kita banyak dosa ya Bu, banyak segala kekurangan, Allah masih meraih ya Bu, tangan kita masih meraih hati kita ya Bu, untuk selalu ada di tempat kebaikan. Itu berarti kasih sayang Allah Bu ya. Makanya mudah-mudahan kita sambung lagi pekan depan ya Bu ya, dari surat Al-Hasyr ini agar nambah ya Bu semangat ya Bu tentang tauhid kita bertambah mantap ya Bu, bahwa segala urusan diatur Allah
Ibu, kita munasabah, kita makhluk tiada daya dan upaya. Lempengan lagi diangkat derajat, kagak sombong. Lempengan dapat kita musibah, dapat ujian, kita tidak arang. Ya Bu, tidak putus asa. Lempengan dipuji, tidak terbang. Bu, ya disanjung tidak terbang. Lempengan dicaci, dimaki, dihina, kita tidak tumbang. Ya Bu, lah iya kita tetap tegar ya Bu, semuanya datangnya dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita selalu dapat hikmahnya dari pelajaran hari ini, bahwa dalam hal ini Allah mengajarkan ya Bu tentang tauhid, kita tanamkan kepada diri kita dan kepada anak-anak kita, keluarga kita, untuk terus ya Bu mengajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم زينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا جاهلا الا علمته ولا غائبا الا رددته ولا كربا الا كشفته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.